melakukannya dapat menimbulkan efek ketergantungan atau kecanduan. Namun, kesenangan menggunakan ekstasi itu bersifat sementara, karena setelahnya penikmat ekstasi akan dihadapkan dengan efek samping yang berdampak buruk bagi diri penikmat. Malam ini yang akan sama-sama kita renungkan bukanlah ekstasi secara harfiah, namun bagaimana manusia sekarang memiliki ketergantungan dan kecanduan kepada hal-hal yang ditawarkan oleh dunia. Sama seperti kesenangan yang diperoleh dari ekstasi, dunia juga menawarkan kesenangan dan kenikmatan yang bersifat sementara, yang apabila kita terlena di dalamnya, kita akan cenderung terikat dan terus mencari kebahagiaan sementara yang ditawarkan. Bahkan mencari kebahagiaan kekal yang diberikan Tuhan pun kita mungkin lupa. Kita akan semakin jauh dari Tuhan, dan akhirnya yang kita peroleh adalah kematian kekal dan bukan kehidupan yang kekal. Untuk itu kita akan sama-sama belajar mengenai tema kita pada malam hari ini. Dengan pembawa renungan ada Bang Christian Tampu Bolon. Kepada Bang Christian kami ucapkan selamat datang dan selamat melayani. Ya, tak lupa kami juga ingin menyapa teman-teman yang bergabung lewat Zoom meeting kita. Harapannya teman-teman boleh mengaktifkan kamera dan menonaktifkan audionya selama ibadah kita berlangsung. Ya teman-teman, terlepas dari bagaimana teman-teman boleh bergabung di ibadah kita pada malam hari ini, baik itu diajak oleh pengurus, di-chat oleh teman, atau mungkin dapat pemberitahuan dari keluarga, sahabat, atau mungkin di-chat secara pribadi oleh elemen KMKS, saya yakin dan percaya kita pribadi lepas pribadi boleh bergabung di ibadah kita pada malam hari ini, itu semua karena kita sama-sama dipanggil oleh Tuhan. Kita sungguh bersyukur karena kita saat ini sudah bisa melaksanakan ibadah tatap muka meskipun dengan batasan tertentu. Seharusnya kita patut mensyukuri dan menghargai kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita dengan ikut beribadah ketika masih diberikan kesempatan. Dan mari kita jawab panggilan itu dengan, "Ya Tuhan." Mari bergembira dan penuh kegirangan karena Tuhan Yesus amat cinta pada saya, cinta pada kamu, dan cinta pada kita semua. Untuk itu, saya mengundang teman-teman yang hadir di sekret untuk bangkit berdiri. Mari dengan penuh sukacita, kita bernyanyi dari pujian kita yang pertama, "Dengar Dia panggil nama saya dan Tuhan memanggil namamu." Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Oh girangan, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh girangan. Mari dengan penuh sukacita kita nyanyikan Tuhan memanggil namamu, KMKS. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Tuhan memanggil namamu, KMKS. Tuhan memanggil namamu, KMKS. KMKS apa jawab? Tuhan memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ya, teman-teman, kami persilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk pujian yang baru saja kita naikkan. Saat ini
Mari ambil sikap terbaik dan sikap ternyamanmu untuk berdoa kepada Tuhan. Mari sejenak tanggalkan beban yang kita hadapi. Kita mau fokus kepada Tuhan. Mari dengan segala kerendahan hati, kita datang ke hadirat Tuhan. Supaya dalam ibadah ini, kita senantiasa diberi ketenangan. Sebab Tuhan yang akan melingkupi dan menaungi kita. Berdoalah. Kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata tinggi dalam kerajaan sorga, Bapa pemilik kehidupan kami, kembali kami datang Tuhan dengan segala kerendahan hati kami untuk menyampaikan setiap rasa syukur kami kepadamu Tuhan, untuk berkat bahkan penyertaan tangan-Mu yang tidak pernah berhenti dan selalu kami rasakan dalam satu hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami waktu, kesempatan, bahkan tempat, bahkan media yang boleh kami gunakan untuk kembali bersekutu, beribadah dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh berkati hati serta pikiran kami Tuhan, yang boleh bergabung secara langsung maupun melalui Zoom meeting, supaya sekiranya kami boleh tenang, boleh fokus dan menikmati ibadah ini berlangsung Tuhan. Kiranya Tuhan yang berkati setiap pelayan yang ambil bagian dalam pelayanan ini, supaya sekiranya kami juga boleh memberikan hati kami, bahkan jiwa kami, untuk pelayanan ini kami lakukan dengan sepenuh hati Tuhan. Tuhan yang boleh berkati apapun yang berada di luar otoritas kami, supaya sekiranya ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami juga sungguh bersyukur Tuhan, bahkan kami berterima kasih untuk pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami semakin diperlayakkan di hadapan Tuhan. Ini doa kami kepadamu Tuhan, kiranya Tuhanlah yang menyempurnakannya. Amin. Ya, 1 minggu tidak terasa sudah kita lalui. Kita sungguh bersyukur untuk 1 hari ini Tuhan masih memberikan berkat, bahkan masih menemani kita. Mungkin ada yang sedang lelah karena kesibukan hari ini. Atau mungkin ada yang dapatkan kabar gembira hari ini. Atau mungkin ada yang merasa hidupnya hampa karena begitu-begitu saja. Bosan dengan rutinitas itu hal yang wajar. Namun apapun yang boleh kita kerjakan dan rasakan hari ini, kita patut bersyukur dan kita patut bersukacita untuk setiap penyertaan Tuhan bagi kita. Mari kita penuhkan sukacita kita dengan sungai sukacita Tuhan yang mengalir, bahkan dengan anggur sukacita Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Mari nyatakan rasa syukurmu melalui pujian kita. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku, anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menyanyi dan bersuka
bersyukur untuk pujian yang boleh kita naikkan. Kasih setia dan pertolongan Tuhan yang kita alami hari demi hari adalah hal luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, yang tidak pernah meninggalkan kita. Begitu banyak yang kita peroleh dari Tuhan. Bahkan begitu banyak yang boleh kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita tidak perlu takut karena Dia menyertai kita. Tidak perlu bimbang karena Dia ada dalam kita. Kita tidak perlu cemas, Dia ada menghibur kita. Bahkan Dialah kekuatan kita saat kita lemah. Kita sudah melihat, bahkan mungkin merasakan begitu banyak yang Tuhan kerjakan dan berikan kepada kita. Yesus sendiri memiliki banyak pekerjaan pelayanan yang harus Dia kerjakan. Yesus yang adalah 100% Allah dan 100% manusia. Namun dalam kemanusiaannya, Ia tidak pernah mau terikut terbawa arus dan terikat pada dunia. Ia tetap menjaga keintiman dengan Bapa. Sama seperti Yesus yang menjadi teladan. Sebagai manusia ciptaannya yang sudah ditebus dan diselamatkan, sudah sepatutnya kita tetap memiliki keintiman dengan Bapa. Sudah selayaknya kita banyak menyembah Bapa, memberikan banyak pujian dari kita. Kita juga sudah diingatkan supaya senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Menyembah Tuhan merupakan bentuk kecintaan dan penghormatan kita kepadanya. Sebab Tuhan sendiri menginginkan segenap hati dan jiwa kita tertuju hanya kepadanya. Mari lebih dalam nyatakan penyembahanmu kepada Tuhan. Lewat pujian kita, ku nyanyi haleluya. Dan di akhir pujian ini, saya mengundang Bang Christian Tampu Bolon untuk membawa kita dalam doa dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Bapa-Ku datang
tidak perlu bimbang karena Engkau ada dalam kami. Kami tidak perlu cemas karena Engkau ada menghibur kami. Bahkan Engkaulah kekuatan kami saat kami lemah. Kita angkat pujian ini sekali lagi, tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghibur. Saat ku lemah, Kau kuatku. Perbuatanmu Ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Kau hebat, ajar perkasa, Sebelum kita dengar firman, saya ajak kita berdoa. Tuhan, kami memuji Tuhan melalui pujian ini. Karena sesungguhnya Tuhanlah Allah yang layak kami puji. Karena Engkaulah Allah yang mencipta kami, memelihara hidup kami, bahkan menebus kami menjadi anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan. Dan tetapi kiranya pujian kami bukan hanya sekedar melalui mulut kami yang bernyanyi, tetapi kami rindu hidup kami sesungguhnya menjadi pujian bagi Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Karena itu Tuhan, kami berterima kasih untuk ibadah ini dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon supaya Engkau bekerja, Engkau memimpin, dengan pertolongan Roh Kudus kami ingin menyambut firman-Mu. Kami berdoa untuk kami semua, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan, dan kami ingin mendengar Engkau. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, selamat malam, saudara-saudara sekalian. Ya, ini ya kameranya. Selamat malam bagi teman-teman yang ada di rumah, yang ada di Zoom. Senang rasanya bisa bertemu begini ya, setelah sekian lama. Aduh, kita ngelihat layar gitu ya, bisa bertemu begini. Tapi ini penyesuaian baru, tantangan baru gitu. Dan kita bersyukur bisa sama-sama menikmatinya begitu ya. Jadi bagi teman-teman yang di Zoom ataupun semua yang di sini, kita berharap ya ibadah ini bisa sama-sama memberkati kita. Oke, topik malam ini tadi MC udah sampaikan, ini agak sedikit-sedikit menyeramkan ya. Ekstasi gitu. Ekstasi ini ya mungkin salah satu jenis narkoba ya. Narkoba yang sangat berbahaya lah, berbahaya begitu. Dan mungkin teman-teman pengurus membuat temanya ekstasi dunia tadi. Saya yakin yang kita bahas di sini yang diminta pengurus bukan narkobanya gitu. Tapi kita sedang membayangkan bahwa dunia bisa begitu menggoda, sepertinya menyenangkan seperti ekstasi ya. Jadi kalau narkoba itu sifatnya selalu awal-awalnya menyenangkan, tapi kemudian menjerat, kira-kira begitu. Oke, nah
Karena itu pembahasan kita malam ini saya mulai dengan ini. Saya pernah baca satu pernyataan. Ada nggak di slide ya? Yang di slide ini. Nah, coba. Di mana? Ku baca. Di belakang truk. Sering ya lihat ya. Ada di belakang truk. Jadi kalau mau menemukan kata-kata mutiara, kadang-kadang biasa di belakang truk banyak. Itu. Kata-katanya gini. Masa kecil dimanja, masa muda poya-poya, masa tua kaya raya, mati masuk surga. Yes. Gimana kira-kira hidup begini ya? Menyenangkan ya. Masa kecil dimanja gitu ya. Siapa yang nggak pengen dimanja gitu? Masa kecilnya. Jangankan masa kecil. Yang udah besar pun pengen dimanja juga gitu. Dimanja. Masa muda poya-poya. Waduh, poya-poya ini menyenangkan gitu ya. Masa tua ya kalau bisa kaya raya. Dan kalau udah mati masuk surga gitu. Tapi ada nggak hidup gini? Ada. Ya ada gitu. Tapi kalau kita lihat sebetulnya kita telisik lebih dalam kata-kata ini. Sebetulnya kata-kata ini memotivasi kita bahwa hidup yang bahagia itu ya hidup yang kita sangat senang di dalamnya. Yang fokus kepada diri sendiri gitu ya. Maka hari ini apakah benar dan kita mencoba-coba bertanya sebetulnya apa sih ya, hidup yang bahagia itu gitu. Nah itu yang ingin saya bukakan kepada kita malam hari ini. Teman-teman saya ajak kita membaca satu bagian firman, next. Dari Kejadian, saya balik ke awal sekali di Alkitab ya, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Saya ajak kita membuka Alkitab kita, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nah, sebelum kita baca, nah menarik gitu, bicara tentang godaan, waktu saya baca Alkitab tentang godaan, waktu pertama sekali teringat tentang Alkitab ya godaan, kita langsung teringat tentang manusia pertama yang jatuh ke dalam dosa. Godaan. Dan ini menarik, manusia pertama jatuh ke dalam dosa itu karena digoda. Dan di perjanjian baru kita melihat satu lagi yang banyak bicara tentang godaan, yaitu ketika Yesus digoda, tapi dia nggak kayak manusia pertama, betul nggak? Sama-sama digoda. Manusia pertama digoda, takluk, jatuh ke dalam dosa. Tapi manusia yang adalah Allah digoda, nggak jatuh ke dalam godaan. Nah ini menarik. Tapi kita lihat dulu yang pertama nih, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Nah saya minta tolong kita membaca bergantian ya. Teman-teman, saudara sekalian. Saya ganjil, silakan baca ayat yang genap. Manusia jatuh ke dalam dosa. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat dan dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan, ataupun kamu rabah buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan memberi cawat. Next. Teman-teman, peristiwa manusia jatuh ke dalam dosa ini menarik. Kita balik. Nah, kita sama-sama tahu lah cerita ini. Waktu sekolah minggu kita udah jadikan ini liturgi lah, dijadikan drama lah, macam-macam. Tapi ini penting. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kita sama-sama tahu di sebelumnya Tuhan bilang, dunia diciptakan sangat baik. Betul ya? Baik. Tapi kenapa dunia bisa menjadi ekstasi? Nah, ini pertanyaannya ini. Kenapa dunia kemudian bisa menjadi ekstasi yang sebelumnya baik? Tentu kita sama-sama tahu ketika manusia memilih jatuh ke dalam dosa. Pertanyaannya, kenapa manusia memilih jatuh ke dalam dosa? Tergoda. Apa?
Kalau kita lihat, next coba lihat sebentar. Sama-sama tahu waktu Tuhan sebetulnya kasih perintah kepada Adam dan Hawa, Adam lah ya. Apa? Semua pohon boleh dimakan, betul ya? Semua pohon boleh dimakan, hanya yang di tengah yang nggak boleh. Betul ya? Itu. Jadi sebenarnya pilihannya lebih banyak yang boleh dimakan daripada yang enggak. Kalau kita bayang-bayangkan, misalnya di pohon itu ada 100 contohnya, 99 bisa dimakan. Cuman satu yang enggak boleh. Tapi itu pun dilanggar manusia. Kenapa? Next, perhatikan. Jadi kalau kita lihat detail, balik lagi narasinya itu, kalau di kejadian itu, waktu digoda pertama, Hawa langsung makan enggak? Enggak. Betul ya, dia masih nol. Enggak, Tuhan bilang ya, bahasa sekarang lah ya, waktu ular bilang, dia bilang enggak. Tapi kemudian pernyataan ini memikat hati Hawa. Apa pernah? Sekali-kali kamu enggak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Bayangkan teman-teman, kamu akan kayak Allah. Godaan menjadi Tuhan itu menyenangkan. Siapa yang gak senang jadi Tuhan? Bayangkan. Dia yang mengatur semua. Padahal sebelumnya manusia dicipta itu, ya dia ciptaan, dia harus bergantung kepada Tuhan. Tapi ketika digoda, kamu akan menjadi seperti Allah. Wah ini kan berarti kita yang paling utama. Kita yang paling kuasa. Bayangin coba. Dan bukankah ini yang sering terjadi sampai sekarang ini? Kenapa kita kadang memilih dosa? Ya, karena kita merasa kita Allah. Suka-suka kita kan kira-kira gitu ya. Yang paling utama kita. Jadi next, manusia tergoda menjadi seperti Allah. Saya akan hubungkan nanti kenapa ini berhubungan dengan tema yang next. Manusia pertama jatuh ke dalam dosa karena tergoda menjadi seperti Allah. Manusia ingin seperti Tuhan. Yang pencipta, mestinya dia ciptaan. Manusia ingin bebas dan melepaskan dirinya dari Allah. Sementara pada dasarnya dia diciptakan terbatas dan bergantung pada Allah. Itu sama kayak ikan di dalam akuarium. Sebetulnya dia akan aman di dalam batas-batas yang dikasih. Tapi dia pengen bebas. Kayaknya lebih enak gitu. Dan dia terobos lompat. Akhirnya dia mati. Sebetulnya kita ini manusia sejak awal dicipta bergantung kepada Tuhan dan terbatas. Tetapi kita apa? Kita pengen terobos itu semua. Kita nggak pengen dikekang, kita nggak pengen diatur, kita nggak pengen Tuhan mengatur kita. Dan akhirnya apa? Posisi Tuhan yang harusnya utama digeser. Digeser sama siapa? Sama kitanya. Sadar nggak teman-teman sering sekali menggeser posisi Tuhan? Kita ambil posisi Tuhan. Kenapa kita kadang-kadang misalnya lah, kalau kita lihat ragu lah ya, kalau ragu atau marah, sebetulnya karena kita pengen apa yang kita pengennya itu terjadi. Kita pengen yang utama gitu. Next. Nah, permasalahan ini kemudian menjadi persoalan. Itu sebabnya kalau teman-teman lihat, kalau di titah pertama yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel itu apa? Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain. Karena manusia tergoda untuk membuat Allah yang lain. Makanya salah satu persoalan paling berat bagi orang Israel di sepanjang perjanjian lama yang membuat Tuhan begitu marah apa? Penyembahan berhala. Mereka membuat Allah sendiri. Sebetulnya penyembahan berhala kan itu masalahnya. Allah Yahweh yang harusnya mereka sembah, tapi diganti sama lembu emas atau Allah-Allah yang lain. Dan Tuhan begitu marah. Jadi ada yang bilang, penyembahan berhala itu mereka itu ibarat selingkuh dari Tuhan gitu. Mereka itu menyakiti hati Tuhan. Nah, teman-teman, saya sudah ya punya istri ya. Mungkin kalau ada yang sudah punya, ada yang udah punya ya. Dari muka-mukanya kayaknya masih belum lah ya. Atau ada yang mahasiswa tapi udah beristri. Belum ya. Gitu. Nah, jadi menarik, relasi kita dengan Tuhan sebetulnya kayak relasi itu ya. Tapi ketika kita mengganti Allah dengan yang lain, itu namanya selingkuh rohani. Selingkuh rohani gitu. Kita selingkuh dari Tuhan, teman-teman. Betapa sering kita mengkhianati Tuhan, mengganti Tuhan dengan yang lain. Bosan dengan Tuhan kita ini, kita cari Tuhan yang lain. Apa kemudian yang terjadi? Jadi saya kalau didefinisikan next, dosa itu apa?
Dosa itu, kayaknya ada masalah. Dosa itu adalah sin is I in the center. Sekali lagi, dosa itu adalah sayalah yang menjadi pusatnya. Yang terpenting apa? Aku senang, aku puas, aku untung, aku aman, akulah segala-galanya gitu. Harusnya Tuhan yang pertama, kita ganti dengan yang lain. Next. Jadi di dalam dosa, persoalannya di dalam dosa kemudian, kita semua seringkali menempuh cara-cara yang nggak sehat untuk mengisi kekosongan hati kita, yang sebenarnya hanya bisa dipuaskan Tuhan. Lalu kita menjauh dari Tuhan dan lupa akan identitas kita. Saya mau jelaskan begini, teman-teman, balik lagi. Bicara ekstasi dunia, bicara tentang godaan dunia. Sebetulnya kita pun adalah sering sekali penyembah berhala. Siapa di sini yang sering menyembah berhala? Ada? Nggak ada. Kita merasa kita nggak nyembah berhala. Wah, nggak ada lah patung sekarang itu dulu itu. Tapi uniknya, berhala itu merubah wujud sesuai konteks zaman. Dia nggak ada lagi di patung. Dia nggak ditemukan lagi di patung lembu emas, bukan di pohon-pohon, bukan di batu-batu. Tapi dia, iblis tentunya, sangat kontekstual. Mengganti berhala dengan banyak hal. Dengan apa? Dengan ini semua. Tapi nggak datang-datang ya kan? Dengan ini semua. Dengan ini semua. Berhala ada di dalam apa? Semua ini teman-teman. Yes, mungkin kalian, betul nggak? Betul. Sebetulnya apa? Waktu orang menyembah berhala, dia ingin mencari kebahagiaan di dalam game. Tapi nyata-nyatanya, lalu kemudian dia semakin terikat. Pornografi, semua merasa ingin senang. Semua ini bisa berpotensi jadi berhala, teman-teman. Ada orang suntuk, udah larinya ke narkoba gitu. Ada orang lari suntuk, sebetulnya kenapa mereka lari ke narkoba? Karena mereka pengen cari kebahagiaan. Suntuk, larinya ke narkoba. Dan ini semua bisa mengganti posisi Tuhan. Betul nggak? Nah, kalian belum percaya, nanti kita lihat. Betul apa enggak yang kusampaikan? Awalnya coba-coba, waduh suntuk nih. Nonton drakor dulu gitu ya. Oh, ketagihan. Awalnya menyenangkan, tapi awalnya bisa coba-coba, tapi lama-lama sama seperti tema kita ini next, akhirnya awalnya menyenangkan, tapi itu kemudian menjerat kita. Kita seperti diikat, termasuk ini gadget kita ini. Kita diikat gitu. Nah, aku nggak tahu teman-teman. Kalian mungkin bilang, coba yang slide sebelumnya, Bang, kalau Abang telisik tanya saya satu-satu, nggak ada aku yang menyembah berhala yang saat ini. Aku nggak ada narkoba, Bang. Aku nggak merokok, aku nggak ada judi online. Kalaupun ada itu jauh lebih parah lah ya. Nah, aku nggak tahu. Aku nggak ada game online ya, biasalah Bang, cuman 3 jam sehari gitu. 3 jam sehari, gitu ya. Tapi kita mau lihat nanti semua. Nggak ada Bang, bersih nih gitu. Nggak ada. Tapi coba next. Coba renungkan kata-kata Tim Keller. Ada seorang penulis yang sangat terkenal, dia bilang begini, dosa teman-teman bukan sekedar melakukan hal-hal yang buruk. Kita nggak membunuh lah zaman sekarang. Tetapi menjadikan hal-hal yang baik menjadi hal-hal yang utama. Lebih daripada Tuhan. Coba lihat. Kalau ada sesuatu yang menjadikan itu lebih utama, lebih dari Tuhan, maka itu menjadi dosa. Next. Semua ini bisa menjadi berhala tanpa kita sadar. Karir bisa menggantikan Tuhan? Bisa. Tuhan kasih kesempatan studi sama kalian. Kasih Tuhan. Tapi gara-gara studi, kita bisa menjauhkan Tuhan. Betul nggak? Bisa. Ada orang merasa kalau banyak uangku, maka disitulah aku akan bahagia. Betul. Bisa. Tapi dia bisa menggeser Tuhan. Kenapa ada orang korupsi? Kenapa ada alumni yang dulunya sangat giat, kemudian udah mulai nggak nampak? Karena apa? Diam-diam dia sudah menggantikan Tuhan dengan uang. Pelan-pelan. Popularitas. Atau ada orang merasa
kalau punya pacar ganteng, kalau punya pacar cantik, maka disitulah hidupku bahagia. Dan ini semua bisa berpotensi menjadi berhala. Seseram itukah? Benar. Teman-teman jangan rasa penyembahan berhala zaman sekarang kita sembah-sembah pohon, hormat gerak gitu ya, enggak lah ya. Enggak. Waktu seseorang menyembah berhala berarti dia memberikan hidupnya kepada dia. Dia menemukan kepuasan di situ. Yang harusnya Tuhan menjadi sumber kepuasan, kita gantikan dengan ini semua. Tapi ini kan semua emang nggak boleh bang aku jadi kaya. Emang nggak boleh bang aku cepat tamat. Emang nggak boleh bang aku terkenal. Emang nggak boleh aku punya pacar. Boleh. Tapi next, sekali ini menggantikan Tuhan sebagai yang utama, maka dia menjadi berhala. Ingat ya, kalau dia mulai menggeser Tuhan sebagai yang utama, gara-gara studi, gak ada waktumu untuk Tuhan, gara-gara uang kamu mengganti Tuhan, gara-gara pacarmu kau gadaikan imanmu, maka itu bisa menjadi berhala. Sama seperti yang dibilang Rebecca Manley Piper. Apapun atau siapapun yang menggantikan Allah menjadi yang utama, maka itu adalah berhala. Kira-kira kalau ditanya, apa atau siapa yang sedang menggantikan Tuhan di dalam hidupmu sebagai yang utama? Kenapa kau nggak punya waktu saat teduh misalnya? 24 jam loh. Main game tadi 3 jam bisa. Berarti game sudah menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Baik hal-hal yang buruk, narkoba dan sebagainya itu, dan juga hal-hal yang baik berpotensi menjadi saingan Tuhan. Bayang, menyedihkannya itu. Apapun atau siapapun yang menggantikan Allah menjadi yang utama disebut berhala. Idols. Pacarmu bisa. Berapa banyak, bahkan alumni pelayanan pindah agama gara-gara teman hidup. Ada. Apa yang menggantikan Tuhan? Kita kadang-kadang sebetulnya bertuhan itu apa ya? Sejak awal sudah saya sampaikan, Tuhan itu mestinya yang utama, itu harusnya. Gitu. Next. Ada yang coret-coret, siapa yang coret? Enggak, betul ini bang. Coret-coretnya. Ngeri juga ya. Saya, oke. Salomo, saya bercerita Salomo. Salomo kita sama-sama tahu adalah raja yang paling besar. Salah satu raja yang di zaman kejayaan Israel. Ya, kita sama-sama tahu. Dia punya istri berapa? Wah, ratusan. Gundik lagi, kalau dikumpulkan ada 1000-an gitu ya. Di zaman Salomo, dia kerajaan Israel itu sangat besar. Dia punya hikmat, dia orang yang pandai gitu ya. Dia terkenal, semua dia punya. Pokoknya kalau hitungan orang yang paling bahagia di dunia, mungkin Salomo lah. Tapi waktu kita baca kitab Pengkhotbah, dia bilang apa? Semua ini sia-sia. Di dalam pencariannya akan kebahagiaan, istri yang banyak, uang yang banyak, kuasa yang besar, jadi raja yang terbesar, ternyata enggak bisa memuaskan dia. Salah satunya dia bilang, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa yang mencintai kekayaan gak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia katanya. Nah, gara-gara coret-coret semua jadi fokus coret-coretnya gitu ya. Siapa sih yang coret-coret ini? Oke lah. Nah, tapi bisa kok ganti. Kau nggak mencintai Tuhan. Siapa yang mencintai game lebih daripada Tuhan, maka dia nggak akan pernah puas dengan game. Mencintai pornografi. Inilah yang terakhir. Betul kah? Ini laki-laki udah senyum-senyum. Yang itu pelakunya biasa kan? Itu real teman-teman. Karena apa? Kita rasa kalau kita menikmati seks yang harusnya kita nikmati di dalam hubungan suami istri, awalnya menyenangkan, kita tergiur, tapi kita terjerat. Gak akan pernah puas kau dengan seks kalau kau melakukannya dan itu menggantikan Tuhan. Gak akan pernah puas. Siapa mencintai drakor, gak akan puas dia. Masih ada kok episode gak akan berhenti drakor itu sampai selesai kesudahannya aku rasa. Dia akan ada terus gitu. Jadi gimana caranya? Balik lagi. We have limit. Kita punya batas teman-teman. Semua ini berguna. Tentu kita butuh uang, kita butuh pekerjaan. Tapi jangan sampai itu menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Blaise Pascal next berkata, hati manusia
biar kecil, namun jika seisi dunia diisi ke dalamnya, tidak akan pernah bisa memuaskannya. Hanya Sang Pencipta yang bisa memuaskannya. Seluruh dunia diisi. Saya coba, aku rasa ya, saya mencoba membayang-bayangkan. Nah kita ya dalam bayanganku sebagai seorang mahasiswa yang udah mulai ikut kebaktian begini, pelayanan atau alumni barangkali. Mungkin dosa-dosa kita enggak lah, dosa-dosa memperkosa, enggak lah yang begitu. Atau ada yang memperkosa gitu. Atau mencuri dalam membunuh, enggak. Tapi dosa-dosa kita itu adalah dosa-dosa yang tersembunyi. Tuhan mulai menggantikan. Tuhan mulai tergantikan. Jadi, ya Tuhan itu adalah raja mestinya. Enggak boleh ada dua raja ya kan? Harus satu raja. Kenapa Prabowo sama Jokowi jor-joran gitu mau jadi presiden? Karena nggak bisa dua. Harusnya mereka bisa gitu. Gimana kalau gini aja yuk. Kau 2,5 tahun, aku 2,5 tahun. Ganti-gantian kita jadi raja. Atau gini aja, kau Senin, Rabu, Jumat, aku Selasa, Kamis, Sabtu jadi raja. Nggak bisa kan? Harus ada dong pemimpinnya, harus satu. Harus satu dong pemimpinnya ya. Di situ juga hati kita. Nggak bisa ada yang lain. Siapa yang sering sekali mendrive hidup kita? Dunia mencoba menawarkan itu semua teman-teman. Jadi Blaise Pascal bilang begitu ya. Hati manusia, walau kita yang kecil ini, jika namun seisi dunia diisi ke dalam, nggak pernah kita puas. Punya mobil masih pengen itu, maka tetap harus punya limit. Kita nggak akan pernah puas di luar semua itu. Kepuasan sejati hanya ada di dalam Tuhan, teman-teman. Orang yang penghasilannya sedikit bisa cukup kok. Misalnya ada yang bergaji 4 juta, dia cukup. Karena apa? Karena dia merasa Tuhan, ya ini cukup. Dihitung-hitung cukup sebetulnya kebutuhannya. Tapi ada orang yang 8 juta nggak cukup juga. Kenapa? Karena dia merasa ya bahagia itu di dalam uang. Betul nggak? Ada orang merasa kebahagiaan kalau punya pacar yang cantik. Ya ada yang lebih cantik lagi dari yang cantik itu nanti. Maka puas, cukup dengan apa yang ada. Nah itu yang terjadi dengan kita. Itu yang membuat dunia menjadi ekstasi. Menggoda. Sebetulnya uang bisa kita tempatkan di posisi yang tepat. Jadi sekarang ini masa berkata cukup itu susah. Kita selalu pengen lebih, pengen lebih. Nah, teman-teman saya ingin mengajak kita merenungkan. Mari kita mengintip ke hati kita next. Mengintip ke dalam hati kita. Coba lihat hati kita. Setiap hari kita diperhadapkan dengan pertarungan. Saya terus terang bilang pertarungan antara Tuhan dan berhala. Berhala apa? Bukan patung-patung yang tadi itu, semua. Maka ketika kita berbicara tentang penguasaan diri, kita harus mengintip ke dalam hati kita. Siapa yang bertahta di sana? Apa yang paling utama di sana? Apa yang menggantikan Tuhan hari ini dari hidupmu? Coba lihat sepanjang hari ini. Kira-kira apa yang menggantikan Tuhan? Dalam hidupmu sekarang. Posisi Tuhan tergantikan. Next. Karena itu Yesus pernah berkata, enggak seorang pun bisa mengabdi kepada dua tuan. Gitu. Karena jika demikian ia akan membenci seseorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon, kata. Dia bilang, Tuhan Yesus bilang begitu. Mamon itu tahu apa? Uang. Jadi saya kurasa saingan Tuhan yang paling berat di zaman sekarang itu uang. Itu saingan Tuhan yang paling berat itu. Berat kali itu. Cuan ya. Uang. Semua pengen. Tapi kalau kita renung-renungkan teman-teman, kalau uang bisa memberi kebahagiaan ya, aku rasa, nah kalau uang bisa memberi kebahagiaan, nggak mungkin seseorang yang punya banyak uang bunuh diri. You know, aku beberapa tahun yang lalu, karena aku senang sama Linkin Park ya, ada vokalisnya Chester Bennington. Ya rockstar sejati tuh. Kalau mau ditanya uangnya, segede apa uangnya? Satu band, tapi mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Kalau uang bisa memuaskan atau popularitas, kita bisa menemukan artis-artis bunuh diri ya. Nggak menemukan, kalau itu bisa memuaskan, kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Sebanyak apapun itu nggak pernah memuaskan. Maka sekali lagi, mengertilah arti kata cukup. Dan jangan menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Lalu kita bertanya, lalu gimana Bang?
supaya kita bisa mencoba, karena godaan akan selalu ada. Sepulang dari sini pun kalian akan selalu ada godaan ya toh ya. Dia akan seperti mencoba mengganti, menarik kita melawan beragam godaan dunia ini. Ada 3 hal yang ingin saya ingatkan kepada kita malam hari ini. Gampang diingat. 3 hal ini, next. Bagaimana kita supaya bertahan melawan ekstasi dunia ini atau godaan dunia ini? Ingat 3 hal ini. Pertama, kita harus terus sadari identitas kita. Yang kedua, kita membangun spiritualitas. Dan yang ketiga adalah komunitas. Yang pertama, kita akan lihat identitas. Sekali lagi, persoalan kita adalah, masalah kita sering adalah kita lupa diri. Kita lupa diri, kita kira ini kita Tuhan. Saya akan coba jelaskan beberapa kali saya buat ilustrasi. Siapa yang ngekos di sini? Ternyata ngekos ya. Berapa? Mengambil berapa kamar? Ngekosnya. Ada yang ngambil 2 kamar. Satu tempat tidur, satu tempat sepatu gitu. Satu kamar ya. Oke. Saya kasih ilustrasi. Coba nanti sepulang dari ibadah ini, mungkin ada beberapa yang sudah pernah dengar, tapi ini sangat menggambar. Pulang kalian dari ibadah ini, pulang ke kos. Terus sampai di kos, kalian kasih pengumuman di kos ya. Kos-kosan pilihlah sekitar jam-jam 11 beragak tragis ya. Teman-teman, bangun gitu. Bangun dari kos-kosan. Kenapa ini rame-rame? Terus kalian kasih pengumuman. Teman-teman, aku udah memutuskan malam ini, kalau kos-kosan ini aku yang punya. Kira-kira teman kalian akan bilang apa? Ini kok pulang kebaktian jadi heng ini gitu. Apa yang didengarkan di sana? Kasih pengumuman. Ribut. Apa ya? Kenapa sih kawan ini? Aneh-aneh aja katanya. Ribut. Ibu kos keluar. Kenapa nih ribut-ribut? Malam-malam itu. Oh, kebetulan bibi kos sudah keluar. Saya baru aja kasih pengumuman penting ibu kos. Apa itu? Mulai malam ini, kos-kosan ini saya yang punya. Kira-kira bibi kos bilang apa ke kalian? Mungkin diusir. Tapi belum sempat bibi kos bilang begitu. Sekali. Dan juga sudah putuskan bibi kos. Mulai malam ini, bibi kos keluar dari kos-kosan ini. Ini namanya kurang ajar. Lupa diri, betul ya? Ya, itu cerita yang aneh itu. Nggak tepat itu. Tapi itulah cerita hidup kita kadang-kadang. Bukankah teman-teman sering sekali kita bilang ke Tuhan, Tuhan ini hidupku. Padahal kita dikasih kesempatan Tuhan. Tuhan ini hidupku. Dan paling parahnya, Tuhan keluar dari hidupku. Berapa sering kita bilang, Tuhan aku nggak mau ikut campur. Ini studiku, nggak usah diurusi studiku. Ini keluargaku, ini berpacaran suka-sukaku. Tuhan keluar dari hidupku. Berapa sering kita begitu? Kita lupa diri, kita parkir Tuhan di luar. Kita nggak pingin dilibatkan atau nggak pingin diatur oleh Tuhan. Berapa sering kita begitu? Kita lupa diri sering sekali teman-teman. Kita lupa identitas kita itu harusnya bergantung kepada Tuhan. Betapa sering kita membuang Tuhan dari hidup kita. Melepaskan Tuhan. Sama seperti bibi kos tadi. Kita klaim ini punya aku. Tuhan ini studiku, aku yang ngatur. No. Kenapa banyak orang sesuka hatinya? Maksudnya diingatkan nggak bisa. Karena dia punya desain sendiri. Padahal itu konyol. Tuhan ini kerjaanku, jangan diatur. Ini gaya berpacaranku, diingatkan yang lain. Enggak bisa. Karena apa? Persoalan identitas. Kita lupa diri, teman-teman. Kita mencoba menggantikan Tuhan sekali lagi sebagai pemilik hidup kita. Kita sering sekali lupa diri. Karena itu, next, kita harus ingat ini. Allah itu adalah pencipta kita. Dia adalah Raja. Dia adalah Tuhan. Jangan kau gantikan dia. Dia adalah Raja. He is the king. Kalau raja itu dia yang harus kita sembah, yang harus kita senangkan. Jangan gantikan Tuhan sebagai yang utama. Jangan gadaikan Tuhanmu karena narkoba. Jangan gadaikan Tuhanmu karena pornografi. Jangan ganti dia dengan yang lain. Teman-teman. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Ingat. Kita ini bukan pencipta. Kita ini bukan Allah. Identitas. Maka setiap kamu menjalani hidupmu,
Ingat, Tuhan terima kasih untuk berkat yang Tuhan kasih. Aku menjalaninya sesuai dengan kehendak Tuhan. Next. Yang kedua, spiritualitas. Nah, spiritualitas aku rasa kita sama-sama tahu ya, sering kita dengar. Spiritualitas itu adalah hubungan atau koneksi dengan Tuhan. Atau HPDT kalau bahasa pelayanan kita, atau persekutuan dengan Tuhan. Sering juga disebut dengan istilah persekutuan dengan Tuhan atau hubungan pribadi dengan Tuhan. Itulah yang membuat kita mampu melawan godaan-godaan. Kapan terakhir kita saat teduh? Kapan terakhir kita diingatkan Tuhan? Coba aja lihat teman-teman. Abang kakak alumni kita yang sudah mulai menjauh, atau teman-teman kita yang dulu kita sama kemudian mulai nggak nampak. Coba mulai tanya, gimana HPDT? Nah, ini persoalan juga. Ini adalah yang paling penting. Next, karena itu HPDT itu adalah bukan melakukan kegiatan rohaninya ya. Jadi spiritualitas itu bukan doing, tapi kalau digambarkan itu adalah Yohanes 10 ayat 5, akulah pokok anggur yang benar dan kamulah ranting-rantingnya. Itu kayak ranting dengan pokok. Harus melekat, nggak bisa. Ranting itu nggak bisa kalau lihat pohon mangga, waduh cantik ya apa ya buahnya, kok cabut, bawalah ke rumah buat di kos, nggak akan berbuah lagi dia, karena dia udah lepas dari pokoknya. Seperti itulah relasi dengan Tuhan, kita melekat, dari dialah sumber kita. Kira-kira begitu. Dan dia akan berbuah banyak. Next. Karena itu, Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Teman-teman, ayolah, bergaul kariblah dengan firman Tuhan. Bacalah firman ini. KTB lah. Bukankah di KTB kita belajar itu? Mulailah saat teduh lagi. Bangun lagi gitu. Izinkan firman Tuhan. Kalau bukan firman Tuhan, kita nggak bisa. Firman Tuhan yang menolong kita melawan godaan. Yang terakhir, identitas, spiritualitas, dan komunitas. Kurasa ini penting ya. Komunitas adalah tempat kita bisa bertumbuh dan berjuang bersama. Dengan terus terlibat di dalam komunitas, maka kita akan terus diingatkan dan saling mengingatkan. Itu sebabnya ikut pelayanan ini penting. Rutin ikut ya. Karena disinilah kita diingatkan. KTB, kalau kita punya KTB, kapan terakhir KTB gitu? Disitulah kita diingatkan. Karena apa? Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Siapa teman kita akan mempengaruhi pilihan-pilihan hidup kita. Bukan berarti kita nggak bolehlah berkawan dengan yang lain, tapi ayo pilih-pilih. Ya berteman dengan lain, tapi jangan. Nggak harus begitu. Ya firman Tuhan pergaulan yang buruk. Ya kalau kita serius lah ya ngelihat. Sebetulnya kenapa kita sering tergoda dengan godaan dunia? Kan karena godaan sekitar kan ya. Ya udahlah. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kalau kata Paulus kepada jemaat Korintus. Jadi gimana kita bisa bertahan? KTB lagi lah. Ayo ikut lagi lah pelayanan begini. Paling enggak kita diingatkan. Next. Saya ingin kita sedikit mencoba melihat diri kita. Teman-teman, ini slide terakhir ya. Sekalian nunggu slide terakhir kan? Atau masih belum? Sebelum ini masih? Langsung kesimpulan. Oke. Saya ingin teman-teman baik yang di Zoom ataupun yang di sini sekarang. Saya ingin kita, apakah teman-teman sedang jatuh di dalam sebuah dosa atau bergumul dengan sebuah dosa sekarang? Coba izinkan Tuhan masuk ke dalam hatimu, melihat dengan jelas. Apa kira-kira yang kita sedang terjerat? Pornografi mungkin ya. Kita memang benar-benar sampai Tuhan, aku nggak bisa lepas dari sini. Atau relasi dengan seseorang yang berpacaran mulai melakukan dosa-dosa, gitu ya. Atau apa? Atau yang alumni mulai menjauh dari Tuhan karena sudah mulai tergoda dengan uang. Atau permasalahan keluargamu membuatmu merasa Tuhan nggak adil. Atau penyakit atau apalah. Apa yang membuatmu merasa letih sekarang? Ayo teman-teman. Sekali lagi komunitas itu berbagilah. Ceritalah dengan temanmu gitu. Kita sama-sama bisa itu, sama-sama melewati itu. Semakin kita sendiri mendiamkannya, semakin kita nggak mampu melewatinya. Ceritalah. Kalau kau punya PKK atau orang yang lebih dewasa, ayo berbagi, aku lagi jatuh, aku lagi bergumul dengan dosa ini.
ceritalah, minta didoain. Semakin kita menyimpannya sendiri, semakin dosa mencengkram kita. Kayak ekstasi itu ya. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Karena itu tergabung dan terbuka dengan komunitas akan membuat kita semakin terlatih untuk menguasai diri. Keterbukaan adalah. Teman-teman, saya punya seorang adik. Kami cuma 2 laki-laki di rumah. Dia paling kecil. Sejak SMP, adikku ini sudah mulai tergoda mencoba ngelem lah ya. Ngelem. Lalu kemudian makin meningkat. Akhirnya coba ganja. Coba sabu, paling parah sabu. Bahkan untuk tamat SMA pun dia itu ya harus dibayar lah kira-kira. Sakau sekali gitu. Adik kandung saya sendiri. Sampai akhirnya tamat dia nggak mau kuliah. Lalu kemudian sempat bekerja. Ini sempat tarik ke Medan bekerja di satu tempat di Medan. Wah, parah. Sampai berurusan dengan polisi. Karena apa? Dia bawa sabu dan bongnya itu. Wah, mengerikan sekali ekstasi ini gitu ya. Mengerikan. Parahnya pulang ke rumah. Saya nggak bohong. Jadi kalau teman-teman punya keluarga yang narkoba pasti setuju dengan saya. Atau kalau ada teman-teman yang itu narkoba, ekstasi paling mengerikan. Semua dijual dari rumah. Serius, semua dijual. Yang motor sampai tahu anak anjing bapak kami 5 dijual. Murah. Semua habis. Sampai akhirnya paling puncaknya di awal tahun kemarin. Di awal tahun kemarin dia udah makin nggak karuan, semua udah dijual. Dia sampai kami tutuplah rumah semua sampai jendela itu paku mati. Karena sampai congkel, sampai bapak dan mama itu takut di rumah gitu ya. Sampai separah itu. Mengerikan sekali teman-teman. Wah, lama sekali. Kurasa ada 5 tahun berdoalah untuk itu. Kalau di pelayanan kan kita doain ya keluar. Nggak ada. Tapi kemudian bulan Januari, masih bulan Januari kemarin. Tiba-tiba ya kami tinggal punya pilihan. Karena kami udah lama. Ayo rehab. Nggak mau. Pilihannya terakhir kalau benar-benar nggak bisa rehab. Karena kami udah capek, semua udah habis. Kami mau minta dia ditangkap aja polisi gitu, suruh bawa. Tiba-tiba dia bilang, aku nyerah. Tiba-tiba sekali. Dia datang ke bapak kami, aku nyerah, nggak sanggup lagi. Dia kemudian kami tolong dan bawa ke rehabilitasi. Jadi kalau kita bicara ekstasi, itu yang parah lah ya. Pemulihan, kemampuan lepas dari godaan itu semua, hanya bisa terjadi yang pertama, kalau ada keterbukaan. Jujur, kok nggak bisa? Yang laki-laki yang bergumul dengan pornografi, berani nggak kau jujur dengan teman? Itu kau merasa itu nggak dosa kok bang? Ya dosa lah. Gimana mungkin itu nggak dosa? Kau menikmatinya dan itu berpengaruh ke kehidupanmu setelah menikah, menikmati seks dengan cara yang nggak tepat. Atau ada yang punya masalah yang lain, teman, terbuka kepada yang lain, datang. Supaya semakin kau nggak terbuka, semakin dia mencengkram. Semakin dia mencengkram, pelan-pelan lalu kemudian kau nggak sanggup. Keterbukaan adalah awal pemulihan. Nah, karena itu sekali lagi 3 hal ini penutup lah ya. Tadi udah janji ya. Saya tutup dengan kalimat ini. Dunia selalu menawarkan kenikmatan yang sementara. Selalu sementara. Sementara, bisa menawarkan kenikmatan, bisa, tapi sementara. Seperti ekstasi kelihatan di awal memberi kenikmatan, tetapi kemudian akan menjerat kita. Dan semua hal bisa berpotensi menjadi berhala yang menjauhkan kita dari Tuhan. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, pertanyaannya, apa yang sedang menggantikan Tuhan dalam hidup kita? Baik mahasiswa ataupun alumni, menggantikan Tuhan dalam hidup kita. Kalau itu mari kita koreksi. Ingat kembali identitas kita teman-teman. Yang kedua, mari bangun spiritualitas kembali. Baca firman, merenungkan firman. Dan yang terakhir, ayo datang ke komunitas. Jangan menghindar dari komunitas. Jangan menghindar dari KTB. Jangan menghindar dari kebaktian begini. Terimalah. Berbagilah, terbukalah. Supaya kau tidak dicengkram. Saya berdoa. Kita bisa bersama-sama. Dan terakhir,
Nggak ada satupun, kalau kita bicara ekstasi, pengguna narkoba yang lepas sendiri. Satu pun nggak ada. Dia harus ditolong. Siapapun itu. Kita pun begitu. Paling tidak izinkan Tuhan menolongmu. Teman-teman. Jangan tunggu lama-lama. Ayo pulang lagi. Cukuplah lari dari rumah seperti anak yang hilang ya. Cukuplah ya. Katakan stop, aku mau pulang ke rumah Bapak. Bukan mati ya. Ya, seperti anak bungsu itu menarik sekali itu. Jadi dia udah lelah kita dengan hidup. Ayo pulang ke rumah. Kembali lagi ke rumah. Supaya kita sama-sama menikmati relasi dengan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan dengan segala keterbatasan. Kami diingatkan betapa banyak hal di dalam hidup kami yang sering menggantikan Tuhan menjadi berhala. Kami bersyukur untuk firman-Mu, kiranya firman-Mu menolong kami untuk menjalani hidup melawan godaan yang ada di sekitar kami. Baik godaan hal-hal yang buruk, pergaulan-pergaulan yang buruk, pilihan-pilihan hidup yang buruk, ataupun hal-hal yang baik sebetulnya, tapi menggantikan Tuhan sebagai yang utama. Kiranya firman-Mu bisa kami lakukan, dan kami bersyukur untuk itu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Manusia kerap kali mengalami godaan pada hal-hal duniawi. Sulit bagi manusia untuk berkata cukup pada apa yang telah dimiliki. Sehingga terkadang pada akhirnya posisi Tuhan digantikan dengan hal yang lain. Bahkan manusia juga tidak menjadikan Tuhan yang utama lagi. Kita merupakan ciptaan Tuhan, manusia yang terbatas, dan pada dasarnya dan sudah seharusnya kita bergantung pada Tuhan. Mari menyadari identitas kita masing-masing. Jangan sampai lupa diri. Mari menjaga hubungan pribadi dengan Tuhan. Jangan sampai lepas dari Tuhan. Mari saling menopang dan saling mengingatkan untuk menguasai diri. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh sama-sama kita dengarkan. Mari kita boleh sama-sama merenungkan, bahkan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan Warta KMKS yang akan disampaikan oleh Victor Manwaru. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Kurang semangat nih. Sekali lagi ya teman-teman ya. Shalom anak-anak Tuhan. Shalom. Luar biasa sekali. Jadi ada nih pantun untuk teman-teman. Kalian mau dengar nggak? Mau. Penasaran nggak? Penasaran. Sarapan pagi dengan roti. Cakep. Bersiap-siap pergi bekerja. Cakep. Sebelum masuk ke pembahasan inti, saya menyapa. Ada sukacita teman-teman? Ada. Tangannya dong. Selamat malam dan selamat datang dalam kebaktian muda-mudi Kampung Susuk Minggu 20 Maret 2022. Terkhususnya kami menyapa teman-teman yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian ini. Kepada teman-teman yang baru pertama kali hadir, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyatakan rasa syukur kita dengan menyanyikan lagu Welcome to the Family. Welcome to the family. Thank God you have come to share your life with us. As we grow
family always there to be strong and to live on. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 63. Begini firman Tuhan. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-Mu. Teman-teman, kami persilakan duduk kembali. Tepuk tangan. Ya. Inilah rangkaian informasi seputar pelayanan kami KS, teraktual dan terpercaya yang akan dikumpas tuntas bersama saya Victor Man, saudara Hiramen, yang tertapan, termanis dan terkece. Ya, terpujilah Tuhan untuk setiap penyertaannya kepada kita. Mari kita bersyukur untuk kebaktian KMKS yang kedua minggu lalu dengan tema Berubah Dong, yang dapat berjalan dengan baik, yang dihadiri jemaat 66 orang yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Mari bersyukur untuk ibadah jam doa KMKS 1 minggu yang lalu dengan tema It's Okay Not to Be Okay, yang dapat berjalan dengan baik, yang dihadiri jemaat sebanyak 54 orang yang dilaksanakan melalui Zoom meeting. Doakan dan hadirilah jam doa KMKS Minggu 27 Maret 2022 dilaksanakan melalui Zoom meeting. Datang ya teman-teman? Iya. Ya, kalau bohong itu bukan anak Tuhan ya. Ya. Doakan dan hadirilah kebaktian KMKS Minggu 3 April 2020 dengan tema Sibuk atau Sok Sibuk yang akan dilaksanakan melalui Zoom meeting. Datang juga ya teman-teman. Oke, terpujilah Tuhan yang punya pelayanan ini. Yang menjadi tema kita malam ini adalah ekstasi dunia. Dengan para perayaan, ada pembicara Bang Christian Tampu Bolon, pembawa pujian Saudari Putri Hertin Handikan Pradede, pemusik Saudara Petrus Gultom dan Saudara Frans Lumban Toruan, song leader ada Saudari Marjanius Gia dan Saudara Ignatius, PTK ada Saudara Vita Manihuruk dan Saudara Joy Pakpahan. Dan pendoa syafaat adalah Bang Ferdian Tanbang. Berita sukacita. Kami segenap elemen KMKS yang menyampaikan rasa sukacita kami bagi teman-teman yang berulang tahun di bulan Maret 2022, baik yang terdata oleh kami ataupun yang belum terdata oleh kami. Kami ucapkan selamat. Bagi teman-teman yang ulang tahun yang ada di sirkuit ini, kami undang untuk praktikkan diri dan mari kita nyatakan rasa sukacita kita dengan menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun, kami ucapkan padamu. Semoga bahagiamu, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur atas pertolongan ini. Padamu segala selamat ulang tahun. Hadiah terindah yang dapat kami berikan diambil dari Mazmur pasal 16 ayat 11. Begini firman Tuhan. Dengar ya teman-teman. Ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah dan tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Demikian firman Tuhan, semoga dihafal dan dimengerti. Teman-teman, kami persilakan duduk kembali. Saat ini kami akan memberikan waktu untuk iklan KMKS
kepada Bang Frederick, kami persilakan. Ya, selamat semua. Ya, perkenalkan kami dari Kalum. Jadi saya perkenalkan diri dulu ya. Nama saya Frederick Pakpahan. Saya Stambuk 2015, ilmu komputer, udah selesai, udah tamat, sudah kerja juga. Tinggal cari yang sana aja. Iya. Jadi ini ada info sedikit dari Kalum. Jadi teman-teman, jadi di KMKS kita mau bagikan info, ada 2 pelayanan yang berdiri. Yang pertama adalah KMKS, itu untuk muda-mudi Kampung Susuk. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini, inilah KMKS secara mahasiswanya. Kemudian yang kedua, itu ada Ikalum. Nah, jadi apa sih Ikalum ini? Jadi teman-teman, Ikalum ini adalah sebuah wadah yang disediakan dan yang dipersiapkan untuk teman-teman alumni. Untuk peralumni juga yang ada semester, kalau dia S1 dia semester 6, 7, 8, kemudian kalau dia D3 semester 4, 5, 6, udah bisa bergabung. Nah, jadi teman-teman, jadi siapa aja sih yang bisa masuk dikatakan sebagai Ikalum? Nah, jadi saya di sini hadir untuk mensosialisasikan supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa terus bersekutu kepada Tuhan. Nah, siapa saja yang bisa dikatakan Ikalum? Adalah orang-orang yang telah menyelesaikan studinya, sarjana, bahkan juga dari diploma. Jadi tidak juga terbatas kepada hanya koordinasi. Jadi teman-teman yang tidak koordinasi juga adalah disebut sebagai Ikalum. Nah, kemudian pertanyaan terbesarnya adalah kenapa sih harus ada Ikalum di tempat ini? Kenapa kita harus membentuk sebagai Ikalum? Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara kita sebelumnya, ada begitu banyak tantangan yang akan dihadapi ketika menjadi alumni. Ketika mahasiswa kita di training di tempat ini, belajar firman Tuhan, belajar untuk mengenal Tuhan lebih dalam, kita belajar untuk memahami pikiran Tuhan, menyatakan bahwa bukan lagi me center tapi Jesus center. Begitu dia. Nah, di alumni, teman-teman juga akan menghadapi seperti yang tadi disebutkan. Ada namanya karir, uang, kemudian teman hidup, segala macam. Nah, jadi teman-teman jangan mengira bahwa alumni itu adalah orang yang kuat atau orang yang bisa solo player di tengah-tengah dunia. Tidak. Justru mereka adalah orang yang perlu kita kasihani. Karena apa? Karena mereka akan sebagai alumni, dia mempunyai tanggung jawab yang besar di belakangnya. Karena dia sebagai alumni dan juga sebagai pernah menjadi ikut pelayanan mahasiswa. Gitu dia. Jadi Ikalum ada untuk kita bisa kembali bersekutu. Diingatkan seperti yang tertulis tadi. Kita diingatkan untuk bagaimana kita mengenal diri kita siapa di hadapan Tuhan. Kemudian kita mengenal, belajar lagi tentang spiritualitas, tentang hubungan pribadi dengan Tuhan. Kemudian kita belajar lagi tentang komunitas. Kita saling ibadah, mengintrospeksi segala macam. Karena kita juga akan ada kelompok, akan ada juga ibadah seperti itu. Ya kan? Karena juga seperti yang disampaikan oleh kitab Ibrani 10:25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu perintah, itu yang disampaikan oleh surat Ibrani. Kemudian yang disampaikan, teman-teman, kita diberikan kasih karunia, anugerah keselamatan yang begitu indah, begitu luar biasa kepada kita semua, setiap orang, bagi saya juga saya pribadi. Tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk memelihara iman tersebut. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 2 Timotius, aku telah menyelesaikan pertandinganku dengan baik, dan aku telah memelihara iman tersebut. Nah, jadi teman-teman yang akan mau tamat, yang akan mau selesai, masuklah ke dalam Ikalum, kita belajar kembali lagi seperti kita di mahasiswa. Kita belajar, kemudian kita lagi bersekutu, kemudian kita bagaimana kembali mengingatkan diri kita bahwa kita ini bukan siapa-siapa di hadapan dunia. Kita memerlukan Tuhan sebagai kontrol hidup kita, bukan hanya sebagai kontrol.
kita hambanya yang telah diselamatkan. Kita harus menyembah dia sebagai Tuhan dan Raja. Seperti itu. Nah, apa aja sih Bang pelayanan yang ada di Kalum? Ya untuk saat ini, karena kita juga dari proses untuk pemulihan, gitu. Kita tetap ada ibadah, kebaktian, ada jam 2 juga. Kemudian kita ada kelompok kecil, kemudian ada untuk event untuk alumni. Nanti ini akan dibicarakan selanjutnya melihat apa kebutuhan dari alumni. Semisal bagaimana pandangan kekristenan terhadap sebuah pekerjaan, bagaimana mencari visi, bagaimana kita terus menjadi alumni yang survive, seperti itu teman-teman. Nah, jadi belajar tentang iman Kristen, belajar tentang kekristenan tidak hanya berhenti ketika menjadi mahasiswa. Ini hanya sebagai permulaan, sebagai start awal, sebagai tangga untuk memulai hidup di hadapan Tuhan, seperti itu. Jadi teman-teman, kami sebagai pengurus di Kalum, sebagai Kalum juga mengajak kita semua yang ada di sini untuk bergabung di Kalum. Karena di sana kita akan belajar kembali. Iya. Jadi jangan salah tangkap Kalum itu hanya untuk koordinasi, bukan. Kalum itu untuk kita semua disediakan. Kayak gitu. Untuk melanjutkan visi misi kami kasih di hadapan teman-teman ini. Sampai sini clear teman-teman? Clear ya? Atau ada yang mau ditanya tentang Kalum? Boleh. Kalau yang mau ditanya, boleh nanti dihubungi saya secara pribadi yang tertulis di next deh. Nggak ada. Atau boleh hubungi kakak itu yang baju hitam, kakak Ikhlas bukan ya, kakak Rianti. Iya. Nah, jadi untuk infonya. Jadi juga kita sedikit info juga, kita juga ada ibadah Ikalum untuk minggu depan. Temanya juga menarik, yaitu tentang panggilan hidup. Nah, sasaran itu bagaimana kita menggumulkan panggilan hidup kita setelah jadi alumni. Di pekerjaan kita gimana? Bagaimana panggilan hidup kita dalam pekerjaan itu tetap juga menyaksikan Kristus. Kira-kira demikian. Nah, untuk tempat itu ada di rumah Kak Anita Sombing. Mungkin teman-teman belum kenal, nanti datang aja. Kita akan berangkat dari Sekir sama-sama. Kalau ada yang mau apa, boleh dihubungi saya. Biar kami disediakan transportasi dan media ke sana. Atau kakak itu yang pakai baju merah. Gitu dia. Dengan pembicaranya itu ada Bang Ramlan Nababan. Jadi kita di sama-sama juga akan belajar bagaimana meresponi, bagaimana kita mencari panggilan hidup dalam pekerjaan. Mana tuh ada yang terpanggil menjadi hamba Tuhan, ya puji Tuhan. Mana tuh yang terpanggil menjadi next pembina KMKS, ya nggak apa-apa, ya kan? Iya, jadi ya demikian info dari kami Ikalum. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada juga KMKS, kepada koordinasi telah menyediakan waktu untuk kami menyampaikan ini. Jadi begitulah informasinya. Saya serahkan kembali ke Marta. Tepuk tangan sekali lagi dong. Lebih keras lagi. Jadi pada akhirnya teman-teman ada namanya kata perjumpaan dan kata perpisahan. Jadi teman-teman jangan nangis ya. Tentunya hari esok kita pasti ketemu kok. Jadi sekian teman-teman, jika ada salah tingkah dan aku saya minta maaf. Dan sekian warta KMKS, salam Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan doa syafaat dibawakan oleh Bang Ferdianta. Ya, kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, pemilik kehidupan kami, Tuhan yang kami sembah dalam kehidupan kami, Tuhan yang bertata tinggi di dalam kerajaan surga. Kembali kami mengucap syukur Tuhan kepadamu pada saat ini. Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih memberkati kami dalam segala hal. Mulai kami dari bangun pagi Tuhan hingga sampai pada malam hari ini,
Tuhan tetap masih memberkati kami. Tuhan masih memberikan kami kesehatan serta napas kehidupan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami mengucap syukur Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk bisa melakukan ibadah kebaktian KMKS kami pada malam hari ini Tuhan, yang dilakukan secara hybrid Tuhan Yesus. Tuhan yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu yang dapat bergabung pada malam hari ini, baik yang bergabung secara langsung, bahkan bergabung secara online Tuhan, tapi tidak mengurangi rasa kebahagiaan kami kepadamu Tuhan, tapi tambah-tambah rasa sukacita kami Tuhan untuk bisa kembali mengikuti ibadah ini. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami mengucap syukur Tuhan ketika kami dapat mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan yang memakaikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami bisa menjadi teladan dalam kehidupan kami, bisa menjadi teladan bagi orang-orang sekitar kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, pada malam hari ini Tuhan kami akan menaikkan doa-doa permohonan kami, serta ucapan syukur kami kepadamu. Pada malam hari Tuhan kami berdoa untuk KMKS Tuhan Yesus, Tuhan yang selalu menyertai setiap anak-anak Tuhan yang bergabung dalam KMKS. Dimanapun mereka berada Tuhan, Engkau yang selalu memberkati mereka, Engkau yang selalu memberkati kesehatan mereka. Bapa yang baik, kami berdoa untuk alumni dari KMKS kami Tuhan. Di kalum kami Bapa, Engkau yang memberkati mereka, dimanapun mereka berada. Untuk alumni yang pada saat ini Tuhan, yang sedang mencari pekerjaannya Tuhan, Engkau yang selalu membukakan jalan, supaya Tuhan yang selalu menuntun, supaya Tuhan yang selalu memberikan jalan terbaik untuk apa yang mereka inginkan pada saat ini Bapa, supaya mereka mendapatkan yang sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Untuk alumni kami juga yang sudah mendapatkan pekerjaan pada saat ini Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati mereka, pakai mereka dalam pekerjaan mereka Tuhan. Ajari mereka ketika mereka sedang melakukan hal yang tidak baik Tuhan Yesus. Karena kami percaya kepintaran-Mu adalah kepintaran mereka juga Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk setiap koordinasi juga Tuhan Yesus pada saat ini. Koordinasi ke-33 Tuhan, Tuhan yang selalu memakai kami, Tuhan yang selalu memakai koordinasi ini Tuhan Yesus. Tuhan yang membentuk kami dalam satu organisasi ini. Tuhan yang selalu membentuk kami dalam kepengurusan ini Tuhan Yesus. Maka Tuhan yang selalu memakaikan kami supaya kami bisa mengandalkan Engkau Tuhan. Berkati kami Bapa, ingatkan kami ketika kami memiliki salah Tuhan. Tegur kami Bapa, supaya kami bisa melakukan kegiatan kami ini, pelayanan kami ini sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berikan kami kesatuan hati dalam melayani Bapa, supaya Tuhan yang selalu terus mengingatkan kami dalam hal apapun. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk pembina kami pada saat ini Tuhan. Ada Pak Paulus, ada Pak Randi, dan ada Pak Stefanus Tuhan. Tuhan yang selalu memberkati mereka, umur mereka yang pada saat ini Tuhan. Tuhan yang selalu terus bersama mereka. Apa yang mereka inginkan Tuhan Yesus, kesehatan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, supaya mereka tetap bisa membimbing kami Tuhan, supaya kami bisa memberikan yang terbaik dalam KMKS ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini Tuhan, yang studi mereka Tuhan, yang pada saat ini sedang melakukan perkuliahan bahkan sekolah Tuhan Yesus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang selalu memberkati studi kami Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati kami dalam segala hal. Tuhan yang selalu memberikan kami kepintaran Tuhan, supaya kami bisa menikmati dalam studi kami, supaya kami bisa memberikan yang terbaik dalam studi kami Tuhan Yesus, sehingga dengan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan Yesus yang kami kenal, banyak yang harus kami minta kepada-Mu Tuhan, tapi kami percaya Bapa, Engkau yang lebih mengetahui apa yang kami butuhkan pada saat ini, apa yang kami perlukan pada saat ini Tuhan, sehingga Tuhan yang selalu mencukupinya Tuhan. Untuk keluarga kami pun Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, kedua orang tua kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu pada saat ini Tuhan, supaya mereka tetap berada dalam lindungan-Mu. Ini doa kami Tuhan, doa syafaat kami kepada-Mu.
kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Ya, teman-teman, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan. Untuk teman-teman yang bergabung lewat Zoom meeting, boleh mengirimkan persembahan ke nomor rekening atau nomor dana yang sudah tertera, atau dengan scan barcode yang sudah ada di slide. Adapun ayat yang mendasari pengumpulan persembahan kita, diambil dari 2 Korintus 9 ayat 7. Firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau, bahkan atas segala pengorbanan-Mu, Yesus. Kami tak ingin hidup lepas dari kasih-Mu yang menyelamatkan dan memberi kami pengharapan. Kita beri persembahan kepada Tuhan sambil menaikkan pujian kita, sungguh ku bangga Bapa. Bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ikut mengharapkan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang ku miliki. Memang tidak berarti bila dibandingkan dengan kasih-Mu, Tuhan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Teman-teman, saat ini Komisi Kebaktian sudah menyediakan kuesioner bagi teman-teman yang hadir di Sekret KMKS dan link kuesioner bagi teman-teman yang bergabung melalui Zoom meeting. Saya akan berikan waktu selama 2 menit bagi teman-teman untuk mengisi kuesioner kebaktian kita yang harapannya boleh kita pergunakan untuk memperbaiki pelayanan kita ke depannya. Silakan diisi ya teman-teman.
sudah selesai mengisi kuesionernya, boleh mengumpulkan kuesionernya ke koordinasi yang memakai kemeja ataupun pelayan yang memakai baju batik hari ini. Ya, tibalah kita di penghujung ibadah kita pada malam hari ini. Kami segenap para pelayan mengucapkan terima kasih untuk kesediaan teman-teman boleh bersekutu di dalam ibadah kita pada malam hari ini. Dan kami tidak lupa juga untuk berharap supaya teman-teman tetap kecanduan untuk ikut ibadah-ibadah seperti ini. Seiring berubahnya zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang. Bahkan kebutuhan serta keinginan manusia juga turut berubah. Hal ini terkadang membuat manusia terlena dengan segala kemudahan, kepraktisan, bahkan kenikmatan yang ditawarkan oleh dunia. Manusia semakin menikmati dunia, namun semakin lupa untuk menikmati keintiman dengan Tuhan. Lewat ibadah kita pada malam hari ini, kita sama-sama diingatkan untuk melawan godaan yang ditawarkan dunia dan selalu bertekun. Mari meminta pada Tuhan untuk selalu dikuatkan, diberi pertolongan, dan pasti kita akan menang. Kita angkat pujian kita yang terakhir, Lawanlah Godaan, dan di akhir lagu ini saya mengundang Bang Christian Tampu Bolon untuk mendoakan persembahan dan menutup ibadah kita di dalam doa. Teman-teman yang hadir di sekret saya undang untuk bangkit berdoa.
bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami memiliki Allah yang sudah mencipta kami dan menebus kami serta menjadikan kami anak-anak Tuhan. Dan sekalipun kami sudah Tuhan tebus, tetapi godaan dunia masih terus ingin menarik kami, menjauhkan kami daripada Tuhan. Karena itu kami rindu seperti pujian ini, kami setiap hari melawan setiap godaan-godaan yang mencoba menjauhkan kami dari Tuhan, yang mencoba menggantikan Tuhan dari hidup kami. Tolonglah kami Tuhan, ajar-ajarilah kami semua, berikan kekuatan kepada kami. Biarlah setiap orang yang sudah mendengarkan firman, seperti pujian ini datang kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan ketika kami sedang mengalami kejatuhan. Kami berdoa supaya kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, puji-pujian dan persekutuan kami menolong kami hidup dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah yang sama-sama kami nikmati hari ini. Terima kasih Tuhan untuk teman-teman para pengurus yang sudah mempersiapkannya, untuk teman-teman para pelayan acara yang sudah bekerja melayani hari ini. Terlebih kami bersyukur untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini bisa dipakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami juga bersyukur untuk peralatan yang berfungsi dengan baik. Terlebih kami bersyukur untuk jemaat Tuhan. Kami semua yang hadir, baik yang ada di tempat ini maupun yang bergabung di Zoom meeting. Kiranya setelah selesai ibadah ini, kami boleh bersama-sama berkomitmen untuk melawan godaan-godaan. Mungkin godaan yang akan datang, atau mungkin godaan yang saat ini sedang menjerat kami ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami. Dan tolonglah kami supaya kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami kembalikan segala pujian dan hormat hanya kepada Tuhan, dan kami akan mengakhirinya dengan menaikkan doa yang Engkau ajarkan kepada para murid. Mari kita bersama-sama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan. Kiranya Tuhan menolong kita melawan setiap godaan yang akan kita hadapi hari lepas hari. Amin Bapa, terima kasih. Shalom, selamat malam bagi kita semua. Shalom. Ya, shalom bagi teman-teman dan abang kakak sekalian. Ya, juga abang kakak dan teman-teman yang boleh bergabung dari Zoom. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Ya, kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Jadi kepada abang kakak dan teman-teman yang mungkin berada di tempat ini, ataupun abang kakak dan teman-teman yang berada di dalam Zoom, boleh dibuka kameranya dan diberikan dan ditampilkanlah senyuman terbaiknya gitu. Jadi kita akan dokumentasi. Jadi teman-teman yang boleh melihat monitor bolehlah